Bagaimana sih caranya anak kru kapal pesiar keluar jalan-jalan dari kapal pesiar? Di video kali ini gue bakalan membahasnya secara singkat, padat, dan jelas. Sesuai dengan pertanyaannya Eriadi Adi, Bli, kalau di kapal pas mampir ke pelabuhan itu krunya libur Bli. Tolong bahas waktu free-nya Bli. Oke, di sini gue bakalan bahas ya. Dan buat kalian yang sudah pernah kerja di kapal pesiar mah gampang. Cenek gitu guys. Di sini gue bakalan bahas dan kasih tahu buat kalian yang belum pernah kerja ke kapal pesiar atau yang tidak ingin kerja ke kapal pesiar. Jadi kalian biar sama-sama tahu ya. Yang tidak pengen kerja di kapal pesiar jadi tahu, dan ingin kerja kapal pesiar jadi tahu gitu ya. Iya. Dan di sini gue bakalan bahasnya. Sebenarnya keluar dari kapal pesiar itu gampang banget. Yang penting kita udah off duty. Ingat ya, yang penting kita sudah off duty. Dan di sini ya guys, kalau kita keluar itu kita harus mengecek port manning. Nah, port manning itu apa? Port manning itu adalah orang-orang yang ditugaskan ketika kapal berlabuh untuk menjaga kapal. Secara umumnya seperti itu. Menjaga dalam artian misalnya kapalnya terjadi kecelakaan, misalnya kebakaran atau apalah itu, dan kalian ditugaskan untuk di kapal pesiar, maka dari itu kalian menjadi port manning ya, menjadi port manning di port tersebut. Jadi untuk jaga-jaga aja sebenarnya. Dan port manning itu apakah semuanya? Tidak guys, tidak semua kru bisa dapat port manning. Itu giliran ya, itu giliran. Ada beberapa orang aja untuk ditugaskan di port itu ya. Biasanya kalau portnya bagus kalian dapat port manning, sial banget. Oke, biasanya sih kalau kalian kerja di dapur itu lebih sering kena port manning. Dan yang kena port manning itu biasanya yang ditugaskan di staircase. Staircase itu di tangga ya guys, tangga krunya. Dan gue itu kalau kerja di housekeeping jarang banget dapat port manning ya, jarang dapat. Malah nggak pernah kalau kerja di housekeeping dapat port manning ya. Ini buat orang-orang yang kerja di, maksud bukan kerja ya, yang ditugaskan waktu emergency station itu ditugaskan di staircase. Mereka itu lebih sering dapat port manning. Jadi seperti itu, kita harus mengecek dulu port manningnya, apakah kita port manning atau tidak. Nah, cara mengecek port manning itu bagaimana? Caranya itu kita bisa mengecek di safety ya, di security, office-nya security. Biasanya ditempel di papan atau di depan HR ya. Biasanya sih di safety ya, di safety itu di depan office-nya security biasanya ditempel di situ, dan kita harus mengeceknya sebelum kita keluar. Kalau kita tidak mengecek dan tiba-tiba kita keluar dan kalian menyeken kartu kalian, itu bakalan bunyi tot gitu ya, itu bakalan bunyi dan kalian nggak bisa keluar. Sia-sia kalian kerja cepet tapi kalian nggak bisa keluar, kalian port manning. Jadi itu harus diperhatikan dulu port manning. Kalau di company-nya Opawi ya, kalau di company lain kayak Carnival itu gue nggak tahu ya, karena gue nggak ada pengalaman. Kalau di Royal seperti itu, cek dulu port manningnya. Kalau kalian nggak port manning, kalian bisa keluar. Nice. Dan bagaimana caranya keluar? Bagaimana caranya keluar gitu loh. Apakah kalian langsung keluar saja? Jadi begini loh ya. Kalian itu kan mau keluar tuh, kalian harus tahu dulu gangway-nya tuh di mana. Biasanya gangway-nya tuh ada di lantai 2 atau di lantai 5. Biasanya ada dua tempat ya, di lantai 2 atau di lantai 5. Gangway-nya. Gangway itu apa sih? Kalian para new hire mungkin nggak tahu ya. Gangway itu adalah jalan untuk keluar dari kapal pesiar. Jalan untuk keluar dari kapal pesiar untuk menuju ke darat. Itu namanya kita panggil gangway. Dan kalian bakalan di-scan kartunya sebelum kalian keluar. Dan masuknya pun kalian di-scan agar semuanya terdeteksi ya, masuk terdeteksi, keluar terdeteksi. Jadi semuanya aman-aman saja, tidak ada orang yang hilang gitu ya. Jadi seperti itu, kalian harus tahu dulu gangway-nya. Dan yang selanjutnya itu kalian harus tahu jam berapa ngeport, maksudnya jam berapa kapalnya tuh di pelabuhan itu, di tempat ngeportnya itu ya, jam berapa sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa gitu maksudnya Pak Wi. Kalian itu harus tahu itu, karena kalau kalian tidak tahu jam berapa sampai jam berapa kapalnya tuh ngeport atau berlabuh, kalian asal-asal keluaran aja, asal keluar aja, dan kalian nggak tahu kapan baliknya, mungkin saja kalian ditinggal ya. Kalian ditinggal ya sudah, kalian bisa balik lagi. Kalau kapalnya ke sana lagi, kalian bisa balik lagi di sana, dan pastinya kalian pasti dapat warning. Atau kalian bisa dipulangkan, langsung di blacklist ya.
Jadi itu sangat diperhatikan banget jam sampai jam berapa kapalnya di pelabuhan tersebut. Dan ini gue kasih tips buat kalian. Kalau kapalnya itu berlabuh, biasanya itu ada 2 jam antara jamnya kru sama jamnya tamu, berbeda ya. Sampai maksimal keluarnya itu sampai jam berapa? Misalnya saja nih ya, misalnya saja kapal A menuju ke Makassar, seperti itu ya, menuju ke Makassar dan berlabuh di sana, dan kapalnya bakalan balik lagi atau berlanjut lagi perjalanannya jam 5 sore. Dan biasanya itu nggak 5 sore dikasih waktu buat krunya, biasanya itu jam 3 atau jam 2 lah ya, jam 3 atau jam 2 siang buat kru, dan jam 3-nya itu biasanya buat tamu. Jadi 1 jam ekstra buat tamu, biasanya 1 jam atau 2 jam, dan nanti tergantung manajemen saja. Jadi jam 2 itu kru on board biasanya gitu ya, kru on board jam 2, guest on board jam 3. Jadi tamunya itu lebih lama dapat keluarnya daripada kru. Nah misalnya itu jam 2 ya, jam 2 kalian harus sudah di kapal, dan sedangkan kalian kerjanya tuh sampai misalnya jam 1 siang. Nah kalian itu cuma dapat 1 jam doang untuk keluar. Dan bagaimana untuk mengakalinya biar kalian bisa cepat keluar lebih awal, yaitu kalian harus benar-benar kerja cepat dan bertanggung jawab di hari itu. Dalam artian, misalnya kalian kerja di housekeeping punya kamar 15, kalian kerja kasih servis di hari itu di paginya, ya kalian harus kerja cepat, pastikan semuanya itu tanpa komplain. Misalnya kalian selesai jam 11 atau jam 12, biasanya sih anak kru kapal besar udah keluar jam 12. Misalnya gue anak stateroom attendant seharusnya itu selesai jam 1 siang ya, yang tadi gue bilang itu, dan kalian sudah selesai misalnya jam 11 siang, kalian bisa keluar. Tapi ingat ya, kalian harus absen sebelum kalian keluar. Kalian absen baru kalian keluar, dan kalian bisa menikmati suasana di luar dari jam 11 ya, karena jam 11 kalian keluar, jam 11, 12 dan 1. Dan itu jangan kalian balik jam pas banget. Kalau kalian lewat dari jam itu bakalan membuat kalian dikasih ceramah, atau enggak ceramah, kalian bakalan dikasih kertas, atau enggak, kalau enggak dikasih kertas kalian bakalan dibolongin kartu Sipaskat kalian. 3 bolongan Sipaskat kalian bakalan di blacklist dan dipulangkan. Itu dibolongkan tandanya kalian itu tidak disiplin dalam hal ashore. Ashore itu ya keluar dari kapal pesiar ya, keluar ke darat. Jadi kalian itu harus benar-benar perhatikan jam berapa kru on board. Jadi kru on board itu biasanya lebih awal daripada tamu. Jangan sampai telat, karena kalau kalian telat, misalnya kalian sudah berbaris nih di gangway menuju ke kapal, kalian sudah berbaris di sana jam misalnya, dan tiba-tiba kalian mau masuknya itu mungkin karena rame, mau masuknya itu kalian lebih dari jam misalnya seperti itu ya, kalian bakalan kena kertas, kena ceramah, tergantung manajemen aja nanti bagaimana di sana. Kalau kalian bisa memberikan alasan yang tepat ya tanda tanya. Kalau kalian tidak bisa memberikan alasan yang tepat, ya sudah, kalian bakalan mendapatkan kertas dan kartu kalian bakalan dibolongin. Itu artinya kalian sudah pernah telat masuk ke kapal pesiar. Kalau dibolongin sebanyak 3 kali, itu artinya kalian siap-siap untuk dipulangkan. Itu menurut cerita temen gue yang sudah pernah dibolongin dan kena ceramah omongan dan kena kertas ya. Gue lupa namanya siapa masnya itu ya. Di saat itu gue kontrak pertama, dia itu kena seperti itu, karena terlalu asik internetan. Ya penyebabnya itu ya, karena terlalu asik internetan, terlalu asik belanja-belanja di luar, jadi kalian lupa waktu. Jadi seperti itu caranya keluar dari kapal pesiar untuk menikmati suasana yang ada di luar kapal pesiar. Ya seperti jalan-jalan lah kalau kalian beli oleh-oleh. Jadi seperti itu caranya buat kalian kalau ingin keluar ke kapal pesiar ya. Gue ulangi lagi, yang perlu diperhatikan itu adalah port manning kalian. Kalian harus cek dulu apakah kalian itu port manning atau tidak. Caranya cek di security. Yang kedua itu kalian harus ngecek kru on boardnya jam berapa, dan pastikan kalian tahu jadwalnya ya, jadwal dari kapal tersebut, kru on boardnya ya, khusus di port saja. Kalau CD, kalau di laut kalian nggak bisa keluar ya, paham kan? Kalian di laut, kalian mau keluar kemana? Kalau ngeport aja kalian bisa keluar. Dan yang ketiga, pastikan kalian balik tepat waktu. Jangan tepat waktu, on time, lebih awal. Misalnya jam 1 kru on board, kalian sudah ada di
kapal tersebut ya jam 1 kurang sudah masuk, sudah scan itu jam 1 kurang sudah di scan kartu kalian. Kalau lebih dari itu, lebih dari jam 1 ya sudah kalian bakalan tanda tanya antara karena kertas, karena warning, dan atau kalian bakalan dibolongkan kartu kalian. Itu sangat hati-hati. Dan buat kalian yang ada di pipeline ya, buat kalian yang khusus ada di pipeline, hati-hati keluar. Kalau kalian sampai kena warning, pipeline kalian itu bakalan hangus dan kalian bakalan ulang lagi melamar di posisi yang kalian sukai. Ya misalnya kalian digale di dapur, kalian di pipeline, tiba-tiba kalian ada masalah, kena warning atau kena peringatan karena kalian balik ke kapal pesiar itu telat, ya kalian bakalan pipeline-nya itu hilang, percuma kalian melamar. Jadi sangat hati-hati banget buat kalian yang ada di posisi pipeline. Itu aja yang 3 itu perlu diperhatikan kalau kalian pengen keluar. Dan ingat, jangan habiskan uang kalian di luar. Semoga berguna. Bye bye.